Nat, Yes. how are you? Aduh, aku hidup. Kamu hidup? Kok aduh aku hidup? Gimana sih kalimatnya? Tadi aduh gitu. Karena kalau ditanya how are you, biasanya kan orang kan suka basa-basi ya. Tapi kalau misalnya ditanya mau jujur, kalau mau dibilang ya aku lagi gak baik-baik aja, kayaknya terlalu juga klise gitu. Jadi aku cuma bisa bilang aku hidup gitu. Kenapa? Karena baru mengalami duka yang mendalam. Papiku baru meninggal 2 bulan yang lalu. So sorry. Gitu. Yeah. Jadi kalau ditanya apakah baik-baik saja, sedang berusaha. Gitu. Tapi masih dalam suasana berduka atau sudah mulai keluar dari kegelapan duka dan mencari titik terang? Kalau menurut aku sih, I just have to move with it aja, nggak bisa move on kan, karena the hole has been made inside, udah di dalam. Iya. Jadi tinggal jalan aja bersama dengan lubang yang udah ada. Gitu. Iya, and that grief, itu kan kedukaannya. Iya. Orang tuh kadang-kadang menurut saya ya, Iya. terlalu melihat ke that grief. Betul. Kan kalau kita melihat ke lubang itu, kita nggak bisa move on to our next level of our feeling, of our improvement, Betul. dan segala macam. Iya. Karena kita selalu melihat ke belakang. Terus gue mikir, kenapa ya Tuhan meletakkan mata kita di depan, terus otak kita di belakang. Terus di sini ada cortex Iya. di jidat kita yang selalu menjadi sumber untuk analisa perasaan, termasuk duka, sukacita, apapun itu. Itu kan ini di depan sini nih. Ini kan jadi sensor yang bisa kemudian diproses di otak, Iya. di otak kita. Iya. Tapi gue mikir mata kita ke depan, kaki kita melangkah ke depan. Berarti kita mesti jalan terus dong. Ya ampun, pokoknya aku udah pelajaran pertama dari Mas. Udah serius ya nggak sih, Nat? Bener banget. Iya, Ini aku, by the way, makasih loh diundang ke sini. Karena setiap kali ketemu Mas Alvin tuh kayak, ini belum apa-apanya belum sampai semenit udah gold. Obrolannya, tapi bener banget itu jadi nguatin aku banget. Lihat tuh, karena kan mata ke depan ya, jadi Iya, forward itulah. dan keep on walking. Iya, terus kan ya tinggal diatur aja langkahnya. Habis masuk lubang, ya kan keluar dari lubang itu. Tapi nggak bisa nengok ke belakang terus melihat lubang itu. Karena di depan lo pasti kepentok. Iya. Ada truk lewat, bajai ngepot. Bener. Iya kan? Iya. Jadi kenapa kita tidak, maksudnya kenapa setiap orang harus selalu banyak melihat ke belakang? Why? Biarin aja tuh hidup dia juga gitu. Tapi maksudnya ya mata itu di depan untuk melihat ke depan. Bener. Gitu kan? Aduh, terima kasih ya, mata itu ada di depan. Hari ini aku catat tuh, mata itu ada di depan. Kenapa Tuhan ciptain? Karena kita harus jalan terus ke depan. Iya. Jangan nengok ke belakang. Dan nggak bisa juga jalan di kegelapan kan? Karena kan nggak bisa lihat juga. Iya, Jadi we always have to see the light betul. and follow the light. Aduh, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa loh. Nah, kan Waduh. kamu tuh menyebut kamu adalah seorang, you are the singing storyteller. Ya kan ya? Maksudnya. Dan kita tahu nih, ada seorang pencerita dalam bernyanyi. Dan pasti punya segudang pengalaman. You are also a musician, you are also a songwriter. Iya, I'm the songwriter. Iya kan ya? Kalau musik aku di doang. Iya. Biasanya cuma buat nemenin cari chord kalau Oh, bikin lagu. supaya nggak belok nada. Iya, supaya kayak ini enak nih kalau kesini nih atau gini gitu. Oke. You are a songwriter, you create many things gitu from within, dari pikiran dan perasaan kamu dalam menemukan langkah demi langkah gitu kan. Terus label ini unik ya. Tapi kenapa kamu menyebutnya adalah I'm the singing storyteller? Sebenarnya itu bukan aku yang nyebutin pertama kali. Oh, oke. Tapi aku seneng banget waktu aku diwawancara juga oleh salah seorang journalist musician kayak musik jurnalis gitu. Terus dibilang, oh berarti kamu ini seorang singing storyteller ya gitu. Karena tadinya aku sendiri menyebut aku sebagai the singing traveler. Karena dapat jalan-jalan. Cuma dari kayak gitu kayak orang tuh bingung, ini sebenarnya pramugari apa penyanyi sih?
Terus waktu dia tanya, lalu aku ceritain kreatif proses aku tulis lagu, dan terus dia bilang, oh so you're a, dan cara aku tampil ya, cara aku mengekspresikan diri di panggung gitu, oh so you're a singing storyteller, katanya gitu. Oh bagus juga ya, makanya jadi aku masukin karena mungkin dia bisa get the vibe dari cara aku nyanyi gitu. Dan aku tuh kalau nyanyi tuh emang kalau di depan gitu ya, tampil di depan, aku biasanya minta musisiku bisa nggak dimasukin misalnya suara angin, suara Oh, ada sound effect. iya. Jadi misalnya aku cerita nih, aku mau cerita tentang laguku yang judulnya Sendiri Tapi Tak Sepi gitu kan. Terus aku ceritain prosesnya, aku bilang pertama kali aku bikin lagu ini itu direkam live di hutan, aku bilang. Tapi sebelumnya kita gagal gitu. Jadi apa, ceritain prosesnya. Pertama kita rekam di tepi pantai. Dimana saat itu hampir maghrib. Angin berhembus. Nah waktu dibilang angin berhembus, ada suara angin gedebak-gedebuk gitu. Karena anginnya waktu itu bertiup dengan kencang. Sehingga masuk ke rekamannya. Jadi gagal karena ada noise-nya. Di hari yang kedua, aku berjalan bersama dengan teman-temanku. Kita pilih tempat yang lain, alam yang lain, bukan alam baka, tapi Atau hutan baka. justru itu akhirnya kita pilih di pinggir sungai, di tepi di hutan, di pinggir sungai. Kita rekaman di situ, dan ternyata vibe-nya itu sefrekuensi. Jadi ada suara burung berkicau, terus tiba-tiba ada burung. Lalu tiba-tiba dengan suara aliran air sungai, aku merasa mendapat energi untuk aku bisa merekam lagu, dan aku merasa ditemani karena judul lagu ini adalah Sendiri Tapi Tak Sepi gitu. Wow. Jadi aku bercerita dengan berbagai macam suara-suara seperti itu yang aku minta tolong musisi aku sambil ngiringin sambil ada suaranya Iya. supaya orang get the idea of Iya. what I'm talking about. Iya, and they can feel They can feel. sense Betul. the atmosphere Jadi yang mau kamu vibes-nya bangun. itu yang aku mau coba, dan ternyata beberapa kali vibe-nya itu memang orang suka. Menurut gue ya, Matt, seorang penyanyi itu adalah a storyteller. Everybody is a storyteller. Every Kan single. iya, every singer, everyone is a storyteller. Kita punya segudang, we have a millions of story to tell. Betul. Ya kan? Setuju. Tapi kalau misalnya nonton pertunjukan gitu ya, nonton konser atau apapun, penyanyi satu lagu nyanyi, dua lagu nyanyi, tiga lagu nyanyi, empat lagu nyanyi, cuma apa kabar? Jakarta. Itu Mas Erwin juga yang ngajarin waktu itu. Oh gitu ya? Klasik Mas Erwin. Jadi bener loh Mas Erwin, aku belajar loh. Aku sekali-kalinya beruntung banget dapet kelas dari Mas Erwin ya, ngajarin soal bridging antara satu lagu dengan lagu yang lain. Bridgingnya itu bukan yang apa kabar gitu, apa kabar Jakarta, oh gimana kabarnya lagu selanjutnya, nggak gitu. Ya di kiri saya, Iya, ya di kanan saya. tapi ada cerita yang tersambung antara Iya. lagu satu dengan lagu yang lain. Betul. Itu nancep banget di aku. Jadi apa yang aku ceritain tadi adalah salah satu bagian dari pelajarannya Mas Erwin yang namanya bridging. Matt, tapi gue gak mau nanya itu, Matt. Itu udah lewat, Matt. Gue mau nanya yang lain. Tapi bener banget Mas Erwin, ya ampun. Itu mahal kalau dijual untuk pelajaran. Iya, iya. Tapi kan semua orang punya potensi yang sama untuk kembali menceritakan Iya. pengalaman hidupnya. Entah itu kecil, apapun itu gitu kan. Dan menurut gue, seorang penyanyi itu harus bisa menghadirkan cerita-cerita itu. Kayak tadi lo cerita lagu Sendiri Tapi Tidak Sepi. Itu di pantai kacau karena full of noises. Iya. Terus tiba-tiba di sungai pas. Yes. Burung berkicau, angin tipis. Betul. Terus you fit in that atmosphere and like it's a blessing from above. Iya. Masuk gitu ke lagu itu. Dan tapi kan nggak semua penyanyi yang melakukan proses rekaman, mastering, editing, apapun itu dia ada di situ, dia punya kemampuan untuk bercerita. Padahal dia punya cerita itu loh. Terus kenapa dia nggak ceritain daripada cuma Jakarta, halo Jakarta. Ya kan, Matt, maksudnya kayak gue. Oke, lagu berikutnya. Kenapa itu tidak dipakai gitu? Padahal kita tuh punya segudang cerita jutaan
triliunan cerita yang bisa kita ceritain yang cocok, bisa nyambung seperti yang kamu bilang tadi, bridging. Kalian kayaknya mesti ngajarin seluruh penyanyi di Indonesia deh. Aku aja beruntung salah satunya dapat pelajaran dari Mas Erwin. Karena penting sih kalau menurut aku sih, to make people engage Iya, the whole concert. iya, betul. Gitu. Aku ingat banget waktu itu aku pernah jadi backing vokal di Bukan Millennium Arts sosial, itu kan? kan. Salam ya buat Amin. Mas Buat Amin, banget lu gak ketemu sama si Amin. terus Mas Erwin juga, Mas Andrianto. Tapi biasanya rata-rata aku berperhatiin ternyata kalau konser besar itu ada skripnya ya, ada yang, dan nggak semua penyanyi itu bisa handle the script well, yang punya kemampuan untuk ngerti ini ceritanya, nyambunginnya. Ada beberapa yang pelajarin, oh ternyata kayak gini tuh, oh ternyata dari satu lagu ke lagu yang lainnya ada ceritanya nih. Iya. Terus orang jadi bisa relate gitu sama Iya. kita, karena cerita yang kita ceritakan itu human story. Betul. Iya, and it's connecting. It's connecting, bener. Iya. Dan kesadaran untuk punya kemampuan bercerita di atas panggung. Itu kan menjadi kekuatan seorang performer. Kekuatan bercerita di atas panggung. Kan entah itu penyanyi kayak kamu, atau public speaker, atau siapapun orang yang orator. Tapi orator tuh menurut gue udah kuno tau. Itu tuh tahun kemerdekaan Republik Indonesia, atau zaman Nelson Mandela gitu. Ya kan, zaman JFK gitu. Udah gak cocok gaya itu. Jadi maksudnya bahwa Bangsa Indonesia. kita lawan. Udah gak zamannya ya. Ada seasonnya ya kayak gitu-gitu ya. Udah lewat, Matt. Iya. Maksudnya udah berakhir. Sekarang tuh lebih ke engaging kayak kamu bilang. How to connect and engage with people. Tapi kamu sebagai seorang pribadi bukan penyanyi atau songwriters, kamu punya speaking ability yang bagus menurut saya. Mau dibilang lagi nih, belajar dari siapa? Tapi ceritain dong, lo kecil tuh gimana? Enggak, cari Justru sih. aku tuh introvert banget. Jadi Apaan lu? beneran tuh kan, orang tuh gak ada yang percaya Mas Erwin. Makanya kenapa aku memilih nyanyi untuk dijadikan tempat aku mencurahkan apa yang aku rasain gak bisa keluar kalau cuma ceritain. Aku seneng dengerin cerita orang, tapi buat aku bercerita itu susah. Yang cerita yang mendalam ya, yang ada hubungannya dengan percintaan misalnya, atau kayak tadi tuh misalnya soal berduka. Itu tadinya aku susah banget. Sekarang boleh gak bisa dibilang ambivert. Oh, nice. Sudah agak naik dikit lah gitu. Temanku sampai bilang gini, udah berteman nih, udah lama banget, udah bersahabat, terus tiba-tiba dia sadar di tahun ke-9 dia Pertemanan itu. iya, oh iya ya, gue nggak tahu apa tentang Meda ya. Selama ini Meda yang cerita ke gue, tapi dia nggak pernah cerita apa ke gue. Dia bilang gitu. Terus aku baru sadar, oh ternyata that's the thing. Makanya aku tuh belajar mencurahkan apa yang aku rasakan, apa yang aku dengar dari cerita orang-orang, aku tulis ke dalam lagu. Jadi kalau misalnya dengerin lagu aku, ya kayak Sendiri Tapi Tak Sepi, itu kan gara-gara I'm always interested with words atau phrases. Jadi begitu ada phrases yang masuk, wah lucu juga nih ya jadi lagu gitu. Jadi aku tulis, makanya Sendiri Tapi Tak Sepi. Itu gara-gara tanya orang tiap kali mau menghadiri acara kawinan. Met, apa siapa lo? Sendiri. Coba bayangin kalau udah ratusan kali tanya, sendiri, lu kenapa kok sendiri? Aku sendiri tapi gak sepi gitu. Sampai mikir, oh bagus juga nih kata-kata ini. Kita bikin lagu deh jadinya Sendiri Tapi Tak Sepi. Jadi kamu kecil, young adult, sampai sudah dewasa, kamu adalah seorang introvert. Yes. Yang kemudian mengeluarkan sisi extrovert kamu melalui karya kamu. Betul. Kecil aku kalau nggak dipaksa papi, makanya papi kan sangat deket sama aku ya. Aku nggak bakalan naik panggung. Dulu mungkin aku bisa bilang panggung, aku mau banget naik panggung. Mungkin sekarang panggung yang malu ngeliat aku. Ya dia lagi nih, Gitu. dia lagi mau cerita apa lagi nih gitu. Tapi itu karena papi sih, karena orang tua yang emang mendorong dan apa ya, kayak dia tahu nih bakat anaknya yang nggak pernah mau dikeluarin. Aku disuruh nyanyi di mana-mana nggak pernah mau.
Tapi akhirnya dilesin, bawa Paksa lah ya. Iya, dipaksa sampai akhirnya sampai di titik suka dan itu dilepas. So how you can confront your fear? Pertanyaannya Tell me about it. I wanna know. Banyak orang konteks apa? apapun takut. Aku sebenarnya penakut sih. Iya. Iya. Kan tapi ada orang tuh punya beberapa cara gitu kan kayak Iya. flight, flee, Iya. apalah Iya. gitu. Fight or flight Iya, freeze. or freeze. Yes. Freeze kan udah lo dilindes. Langsung. Well, Kalau aku biasanya apa yang kamu lakukan Pertama kali. sampai kamu bisa confront your fear? Lo lawan tuh. itu agak lama tuh sampai pada titik akhir aku lawan ya. Karena biasanya Oke. aku flee dulu, aku flight, kabur dulu. Jadi kayak misalnya kalau udah ada berantem deh sama orang dikit aja, udah pasti aku blok dulu tuh WhatsApp-nya, nggak aku jawab misalnya. Terus, Aduh, untung gue enggak. wah ini Dimas, orang jadi stereotyping lagi. Enggak. Kalau misalnya nggak balas berarti dia lagi Ngeblok gue. Enggak, cuma aku butuh waktu berpikir gitu. Yeah. Nah, jadi mungkin berapa hari, terus baru aku pikir nih kayaknya gue yang salah nih. Jadi akhirnya aku akan mencoba masuk lewat hal-hal yang ringan lah gitu. Kalau lagi berantem sama orang ya, atau lagi argue gitu, lagi berbeda pendapat sama teman, sahabat, keluarga. Nanti aku mau makan nggak misalnya gitu. Cairin dulu. Mencairkan suasana Iya, dulu. biasanya gitu. Tapi to really confront my fear itu gimana ya caranya? Aku coba Mundur ke belakang, ingat-ingat kan kamu punya good memory. aku punya cara baru sih sekarang, yaitu adalah belajar untuk sadar bahwa yang pertama gini, setiap pagi kan sekarang aku belajar untuk meditasi secara singkat waktunya gitu. Jadi informal meditation atau formal meditation? It's informal. Jadi beneran buka mata, duduk, terus sadarin nih hari ini mau ngapain, apa yang bisa aku kontrol, apa yang nggak bisa aku kontrol. Habis itu aku, yang kemarin kan kayak urusan, kadang-kadang tuh yang bikin stres itu adalah urusan administrasi sih. Misalnya kayak, Paperwork lah ya. Iya, works, atau berurusan sama misalnya udah pesen tiket, tapi ternyata, like a lot of error lah gitu-gitu. Jadi, yang ini aku nggak bisa kontrol nih. Aku cuma bisa berusaha, berarti ya udah. Ingat ya, ini nggak bisa dikontrol. Jadi aku masukin tuh di dalam alam bawah sadar aku. Yang bisa aku kontrol apa? Ini gitu. Kayak misalnya contohnya kemarin ada pertama kali acara aku bikin buat anak-anak aku yang aku ajarin nyanyi. Itu kan kayak putting them out there gitu loh. Di depan penonton, audience yang beneran audiensnya bukan orang tua mereka. Tapi adalah audience beneran. Strangers. Kan aku yang jadi terbeban kan. But then I remember ini. Begitu hari H, paginya aku pikir, aku udah siapin mereka yang terbaik, aku udah ajarin mereka bagaimana memulai lagunya, nyanyinya, public speakingnya, aku coba ajarin. Yang gak bisa aku kontrol adalah cuaca, karena mendung banget. Aku cuma bisa berdoa, serahkan pada Tuhan. Hari ini Tuhan, aku udah lakukan apa yang aku bisa kontrol. Bagian cuaca, not in my control ya Tuhan ya. It's in your hand. Jadi aku selalu sama Tuhan. Dan abis itu, apalagi aku pokoknya kayak aku pilah-pilah yang ini bisa kontrol. Nah itu jadi lebih tenang. Dan aku dengan sedikit ketenangan itu, aku mencoba menghadapi ketakutannya. Itu kan dari hal yang kecil kan. Bagus sekali ini. Gitu. Terus menghadapi ketakutannya dengan apa? Menghadapi ketakutannya dengan kesadaran, embrace that this thing, I cannot control that thing. I can't control. Terima aja kalau emang gak bisa dihadapin, ya ngapain lo takut? Orang bukan lo, it's not in your hand to decide, it's not in your hand to control. Ya nggak bisa. Kalau misalnya nanti akhirnya tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi, again, kita kan manusia ya, tetap aja jalan tadi seperti Mas Yorin bilang, mata ke depan jalan. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Kalau berhasil, ya puji Tuhan. Iya, betul. Tapi waktu kamu pertama kali dipaksa nyanyi secara tidak sadar dan secara sadar oleh papi,
keluarga kamu kemudian sangat takut terus dikursusin nyanyi gitu kan. Terus pertama kali manggung tuh ya Nangis. nangis ya. Jadi jalan depan tuh nangis. Sepanjang jalan, saya kayak ini panggung dari tempat duduk Itu ya. ke depan tuh nangis. Terus begitu ke atas panggung. Di atas panggung, to tell you the truth, ini aku juga gak pernah bilang sama papi sih. I enjoy it so much. Jadi I really enjoy, you know, like singing my heart out. Kayak ngeluarin suara, terus play with the dynamic of the volume vokal aku, kayak kerasnya, lembutnya gitu, aku suka banget. Lagu apa itu? Ingat nggak? Di gereja, Iya, lagu apa? lagunya apa ya? Oh, aku ya. Ini lagu lama, lagu kedua mungkin. Nyanyiin dong. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Terus, nah itu nyanyi suka tuh. Oh ternyata ditepokin nih guys gitu. Oh, dapat reward. Iya, itu pertama kali. Tapi abis itu tiap kali disuruh maju nangis, tetep nangis. Cuma kalau udah di depan udah berhenti nangis ya, takut gitu. Kayak waktu dari Semarang pernah sekali waktu aku nyanyi mati lampu. Umur berapa itu? Gereja. Udah gedean sih, udah SD, SMP. Itu udah lumayan tuh, tetap nyanyi. Iya. Tapi tetap tiba-tiba gitu. Jadi latihan ya. Boleh. Please tuh. Latihan, meyakinkan diri Iya. bahwa gue bisa jalanin ini. Apapun hasilnya nanti, gue harus coba. Iya. Ya gitu. Iya benar. Ya kan, gue harus coba. Benar, Mas Erwin. Terima kasih sudah menyimpulkan dengan kata-kata ide itu aja. Nah ini buat. Gue cuma nyimpulin kata jatuh. Gila ya lah. Enaknya ngobrol gitu ya. Aku senangnya ngobrol tuh gitu Mas Erwin. Karena bener ya. Oh tadi gue ngomong tuh hasilnya kayak gini tau gitu. Iya. Terus kayak, oke, kamu adalah si introvert yang kemudian menjadi ambivert. Tapi kamu menemui berbagai macam rintangan dan kesulitan. Terutama di awal-awal karir, orang tua memberikan panggung untuk kamu bernyanyi di gereja. Dan jadilah kamu sekarang penyanyi. Dengan berbagai macam pengalaman. Kamu memberikan training-training juga ke kelompok-kelompok yang bahkan sampai ke luar negeri. Itu kan kalau dimundur dari belakang, itu kan dimulai dari langkah-langkah kecil ya. Iya bener banget. Iya, gue cuma nyimpulin doang, Mbak. Terus aku kayak lagi baca buku aku. Dari mulutku. Terus apa yang dapat kamu berikan kepada orang-orang untuk memiliki kesadaran? Karena kamu mempelajari your informal meditation every morning of your life. Kamu dapat peace, ketenangan, ada hal yang bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah my internal factor, yang nggak bisa dikontrol adalah my external factor. So you have a peace in your heart. Tapi apa yang bisa kamu berikan kepada orang-orang yang ingin memulai karirnya, melakukan sesuatu yang pengen jadi penyanyi, bisa nggak ya gue? Pasti gue apa kata orang ya? Nah itu what is the first thing first? Little by little steps yang harus dilakukan oleh seseorang untuk confront their fear and become whatever they wish for, especially as a singer. Kalau ini menurut pengalaman pribadi ya, karena kan kita sharing kan, Iya. bukan ajarin. Iya, jangan lah. Iya, kalau menurut aku penyanyi ya, yang pertama kali adalah
just be vulnerable aja. Hmm. Jadi kalau misalnya memangnya kita tampil, kita siapin sebaik mungkin dengan lagu yang udah dipercayakan untuk kita nyanyi ya. Taruhlah lagu sendiri mau lagu orang. Yeah. Just prepare the best. How to prepare the best? Kalau menurut aku yang paling cepat adalah cari di dalam liriknya. Ini asal aku ajarin buat aku nih. Cari di dalam liriknya yang relate and sangat touch you the most. Dan kalau bisa based on your own experience. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak kasih coaching nyanyi, aku diskusi tuh sama muridku. Coba ini lagu ini, apa kamu nyanyi lagu ini? Menurut kamu, kenapa nyanyinya A Million Dreams? Emang kamu punya mimpi apa gitu? Jadi kayak diajak ngobrol sampai dia tuh bisa ngerasain, meresapi, dan akhirnya dapat kliknya. Oh, this is my own experience. Nah orang kalau misalnya udah berdasarkan pengalaman pribadi, dia cerita itu udah nggak perlu dikasih teori yang banyak, karena naturally akan keluar dari hatinya. Nah kalau itu kita bisa pegang itu dan fokus di situ, di pengalaman pribadi diceritain ke orang, menurut aku itu akan membuat kita tidak terlalu overthinking kepada apa yang akan terjadi di panggung nanti. Apa mikirin, nanti orang suka nggak ya? Karena we focus on giving and sharing what comes from our heart. Jadi fokusnya bukan lihat, ya yang dia kok nggak nyanyi ya, padahal lagu gua ini loh gampang loh misalnya kayak. Aku sih gitu sih biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pikirin gimana caranya engage sama orang. Jadi misalnya bang pribadi misalnya, siapa di sini kita tahu semua ya orang setia, misalnya lagi ngomongin tentang kesetiaan. Kita lebih seneng orang setia daripada orang baik kan. Orang baik kan di dunia banyak, tapi orang setia dikit kan gitu. Terus aku punya pengalaman nih. Biasanya kamu panggil pacar kamu apa? Sayang gitu. Nah, coba nih lagu aku, bilangnya ini, walaupun mereka nggak pernah dengar lagunya. Ini aku udah praktekan ini waktu aku manggung tahun lalu, aku udah kesempatan manggung di Sydney. Yang masa bule semua. Lagunya Indonesia, karena they expect me to sing bahasa Indonesia supaya bisa ada cross culture gitulah. Oke, ini event yang melibatkan Indonesian dan Australian. Event itu sebenarnya namanya Secret Gig So Far Sounds. Kan ada in global, in many cities around the world. Oke. Nah, salah satunya di Sydney ada. Jadi aku tampil di situ. Terus aku mikir, caranya gimana supaya make this relatable sama mereka. Kalau di sini we have here, so gitu kan. We call your boyfriend or girlfriend babe, right? Yeah. No. In Indonesia, we call them sayang, gitu. So aku bilang, can you repeat after me, sayang? So when you say babe, it means sayang, gitu. Terus aku, ya sayang. Gitu kan. Nah, di lagu ini, ada song aku mau bilang, gitu. Tadi ya kayak aku ceritain. Kita pengen orang tuh setia, pengen orang yang baik. We want our boyfriend and girlfriend want to be loyal to us or us to them, right? Gitu. Jadi nanti pas lagu ini di review, kalau tanganku begini, if my hands go like this, you say sayang ya, gitu. Terus aku bilang lagunya gini, takkan bisa sayang, takkan mudah sayang. Oke, bisa? Takkan bisa sayang. Iya gitu. Jadi relate cuma di bagian Lagi kecil dong. aja. Lagi dong. Takkan mudah Sayang. Kan kayak gitu kan gampang kan. Terus that's how I try the part of preparing the best adalah secara internal persiapkan diri dengan lagunya and make it become your experience, jadi pengalaman pribadi. Terus gimana caranya ke mereka ya? Oh ya udah, kita harus engage kan, nggak satu arah. Kalau tampil tuh ajak ngobrol, apalagi kan ini intimate concert kan. Ya udah, aku mencoba engage dengan ngajak mereka hal-hal yang kecil untuk terlibat di dalam lagu ini itu. Jadi ada keberanian, ada self exploration, dan juga ada visualizing. Yeah, visualizing sayang.
ini gitu itu kan You just You're- give bones to my body. You know, like give framework. ya tapi begitu kan Betul. yang kamu ceritain saya hanya menyimpulkan aja Aku kayak bayangin dulu kira-kira. iya kan itu kan visualizing Betul. Kalau nggak terjadi ya udah nggak apa-apa. nggak apa-apa tapi maksudnya kan tadi kamu nyanyi gitu ya Iya. saya ngeliatnya entertaining banget fun banget gembira banget gitu terus orang yang nonton bilang gini ya iya lo kan penyanyi ya terang aja lo terlatih untuk itu Udah loh. Aku kan nggak, menurut aku bukan terlatih ya, tapi terbiasa. terbiasa Iya, karena kalau pelatihan itu kadang-kadang ada dua hal, jadi fabricated. Tuh. Jadi kita coba biasain aja, what kind of audience, oh audience kayak gini, mungkin cocok ya kalau kita kayak gini, jadi nggak dibuat-buat gitu. Kalau it doesn't come from you, akan lebih banyak fabricatednya daripada genuinity-nya. Iya. Berarti dia harus terus dilakukan. Iya, I love the word that you said, self-exploration. Iya. Explore terus, Iya explore betul. lagi. Setuju. Sampai kamu ketemu polanya, patternnya, Bener. right? Dan pattern ini yang kamu pakai. Iya. Betul. Dan melewati berbagai macam langkah kaki ke sana kemari, kamu akan menemukan pattern yang lain. Kaki kamu melangkah, kamu membawa pattern-pattern itu dari pengalaman hidup kamu. Dan begitu kamu berada dalam sebuah situasi, ketika kamu tidak punya peace in your heart, mungkin pattern lama yang keluar. Tapi ketika kamu punya peace of mind Iya. dalam melakukan sesuatu, kamu mungkin akan berpikir self-exploration to find another pattern. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Dan itu Seasonal juga berarti. betul. Dan itu kan trial and error. Trial and error. Betul sekali. Nggak mungkin kayak tadi kamu sayang, kamu langsung dapat pertama kali pas kamu konser. Kamu ikut terlibat di konser di Sydney. Nggak mungkin. Itu kan pasti dari hasil observasi, eksplorasi, dan segala macam kan. Iya. Maksudnya sampai seseorang bisa menemukan sebuah pola. Dan pola itu bisa jadi pelengkap dari set of skills mereka. Pattern itu kan yang mesti beragam. Setuju. Tergantung dari siapa yang kita hadapi atau Iya. audiensnya siapa. Heeh. Jadi ada cara-cara yang beraneka ragam. People maybe call it gimmick. For me it's not gimmick sih. Karena gimmick tuh juga ya itu tadi. Too technical, no? Iya, itu technical. Iya kan? Too techy. Techy. Iya, betul. That is the right word, no? Jadi menurut aku ini adalah itu tadi explore. Aku suka kata itu explore. Dan use the pattern for yang fit sama Iya. this kind of audience atau that kind of audience. Tapi juga saya ngeliat ya, ada spirit gembira di diri kamu. Terlepas kamu introvert or extrovert or ambivert. Tapi saya merasakan itu, ada spirit gembira. Apakah memang seseorang yang bisa mengeluarkan kreativitas mereka itu harus gembira? What do you think? Wow. Kok wow? Kan soalnya kan untuk menghasilkan sebuah karya kayak lagu gitu ya kan kita inget almarhum Glenn. Iya. Lagunya kan tidak Iya, melo. kegembiraan. Iya betul. Dan kalau misalnya Mas Erwin denger lagu-lagu aku, itu banyak kan lagunya melo Mas Erwin. Tapi ini lucu deh, jadi aku tuh berteman dengan berbagai macam jenis orang. Aku seneng banget. Nah, aku bersahabat dengan satu orang pelukis disleksia. Dan ini kita ketemu di acara art exhibition, di mana dia jadi pelukis, aku yang nyanyi. Terus aku tertarik dengan karyanya, judulnya. Judulnya. Words. Iya. For you, yes. Words kan, kata-katanya adalah judulnya adalah apa serunya jadi normal. Aku jadi kayak wow, apa serunya normal. Aku bilang namanya Akil. Sejak saat itu 2019 juga tuh kayak Akil nih bagus banget nih, so genius gitu. Akhirnya aku sampai sekarang temenan sama dia.
Sampai misalnya aku nyanyi, dia live painting gitu. Si Akil itu sekarang lagi kuliah di UGM, jadi kita jarang ketemu. Cuma di sini ini yang aku Gokil ya si Akil ya. gokil banget Akil mining. Tapi ternyata dari dia, aku kan juga nggak tahu disleksia tuh sebenarnya bukan cuma kayak baca berbalik-balik, Iya. tapi dia tuh berlapis berpikirnya. Misalnya sepatu bisa nggak cuma sepatu buat jalan, sepatu bisa jadi tempat naruh pot. Pas bunga. Iya. Jadi kan di otaknya dia tuh berlapis. Imajinatif dan sensitif banget sama semua yang tidak kelihatan, kayak yang dari your spiritual, yang emotion. Gitu. Oh gitu. Iya. Spektrumnya sampai sejauh itu. Bisa, jadi lucu banget. Aku ajak dia nih untuk rekaman. Dalam artian dia duduk, dia lihat aku rekaman. Karena dia harus lukis. Dia harus lukis kan. Terus dia bilang gini, kamu itu lagunya tentang apa sih kak? Oh lagu ini tentang, aku bilang waktu itu lagunya, kita lagi nulis apa ya lagunya? Itu yang si takkan bisa sayang, jadi masih ada dia. Itu kan sebenarnya tentang perselingkuhan. Terus dia bilang gini, lucu ya kak, kenapa? Soalnya apapun lagunya Kameda mau sedih, mau itu kayak kata-katanya seperti depressing, tapi selalu ada harapan di titik akhirnya. Jadi vibe-nya kakak tuh vibe itu tadi joy. Dia bilang gitu. Masa sih aku sampai terkesima gitu dengan hasil apa ya, riset dan observasi dia gitu sama musik aku. Udah, oh gitu ya Akil. Iya kak. Jadi dia udah jadi tuh gambarnya. Wah, gambarnya sih beneran gokil sih. Si Akil emang gokil. Iya si Akil emang gokil. Iya, gambarnya gokil banget. Dia mungkin juga lagi makan sop kikil. Pengen aja. Terus kesandung kena kerikil. Ini kali. Langsung jadi tengil. Wah. Aja. Berarti bisa jadi penulis lagu nih kayaknya Mas Aduh, Erwin. nulis buku aja deh. Kita bisa bikin sesuatu yang rhyming. Intinya gitu. Tapi lagu aku gitu Mas Erwin, kayak semuanya mellow gitu loh. Kayak misalnya kamu mendapatkan afirmasi dari orang lain. Ya kan, si Akil ya, itu kan memberikan afirmasi yang mungkin kamu juga nggak sadar-sadar banget. Enggak. Bukan nggak sadar. Nggak tahu bahwa endingnya tuh selalu dari O ke O. Iya, there's always hope katanya di titik akhir dari setiap lagu aku. Tuh lagu kan tinggal caranya ya. Oh begini. Ya gitu, dia bilang gitu. Jadi dari kata-kata yang dia pun aku catat dan aku make something out of it. Iya. Dari hasil obrolan dia. Mungkin hari ini hasil obrolan Mas Erwin udah lagu. Royalty. Tapi Matt, saya tuh ngelihat kamu tuh dalam menjelaskan dengan storytelling, dengan kemampuan storytelling kamu, dan itu menjadi salah satu kunci dalam berkomunikasi, dan kamu memiliki kekuatan itu. Oh iya, terima Iya, kasih ya. nggak beneran. Terima kasih juga nih. Enggak, tapi ini beneran. Ini beneran. Ini jujur loh. Oke, terima kasih. Genuine. Iya. Ini adalah kejujuran dari seorang Mas Erwin Panenku. Tapi saya ngelihat dari setiap bentuk cerita kamu apapun itu disampaikan dengan gembira. Itu maksudnya. Jadi aku waktu itu gak bisa. Maksudnya hati kamu tuh gembira terus gitu. Mungkin excitement ya. Excitement. Bukan gembira, excitement. Passionate. I'm very passionate about stories, people's life. Kayak tadi yang lagu selingkuh itu lagu orang, jadi kayak ngobrol sama temanku. Iya, masuk aja ke jiwa kamu. Iya, terus kayak gara-gara aku kesel. Gak bisa sayang, gak bisa gitu kan. Kan aku masih sayang, gak bisa sayang gitu kan. Aku udah kesel, gak bisa sayang. Terus aku gini, bagus juga nih buat bikin apa ini. Aku ngeliat lampu aja nih, aku berkunjung ke temanku di sebuah negara di Eropa, lagi winter hebat-hebatnya. Terus tiba-tiba ada lampu yang dinyalain jam 9 pagi sampai jam 11 siang di jendela. Karena masih gelap kan di luaran sana. Aku tanya lampu apaan? Oh hampir tiap rumah ada lampu ini. UV light. Gunanya apa? Gunanya supaya mengurangi winter depression. Ngobrol tentang lampu itu. Jadi lagu. Aku bilang, I wish I can bring you back to my country. Kenapa? Karena in my country, we have 12 suns. Kita punya matahari ada 12, aku bilang. Oh
iya gitu, iya. Karena di situ kan matahari susah ya. Kalau lagi daerah Betul, north, iya apalagi gelap banget. terlalu lama. Ya udah, jadi aku bikin lagu judulnya The Other Side. Jadi dari setiap perjalanan, setiap ketemu orang, aku nyimpen. Kalau udah tiba-tiba trik masuk, bagus nih gitu lagu. Jadi excitement itu membawa kamu kepada sebuah opportunity untuk selalu menghasilkan sebuah karya. Gitu nggak sih? Iya, iya tadi ya. Pertama kalau lagi perjalanan sih, tapi itu kayak teman gitu, oh lausan gue mau jalan-jalan aja gitu. Tapi gimana ya, memang selalu dalam setiap perjalanan tuh aku ada aja yang aku tulis. Ada aja. Jadi nggak pernah dibikinin target setiap traveling, pekerjaan atau bener-bener pure traveling. Gue mau ABCD nggak pernah. Jadi itu kayak ngalir gitu aja. Iya, aku nggak pernah. Otomatik. Betul. Jadi nggak gini, gue mau pergi ya, karena gue mau nulis lagu. Enggak. Enggak sih. Kecuali kalau lagunya misalnya buat orang. Iya, target. Ada target, ada goalnya gitu. Mau kan harus dipikirin kan. Iya, dipikirin. Tapi Saya juga sih itu. iya ya. Tapi saya ngeliat tuh kamu tuh very kreatif ya. Apakah semua orang yang bisa menulis lagu mereka juga kreatif gitu? Ya, kamu ada di creative industry. Dari kan creative thinking ya. Buat lagu kan creative thinking. Yang kemudian berwujud menjadi sebuah melodi, ada iramanya dan lain-lain. Kalau menurut aku adalah bukan kreatif ya, mungkin lebih ke kemampuan untuk cepat gitu. Oh cepet nih, bukan kemampuan ya, mungkin sebuah kemauan untuk tiba-tiba untuk terbuka untuk segala kemungkinan untuk itu dijadikan sesuatu gitu. Kalau aku tuh emang kalau lagi pergi, kenapa kalau lagi pergi bebas banget dan cepet banget dapet inspirasi, karena I open to any kind of possibilities. Ketemu dengan banyak orang, dengan local people, dengan cerita-cerita orang Indonesia di sana atau orang-orang lokal juga. Itu bisa jadi cerita-cerita yang aku bertahu tuh kalau luar negeri, misalnya ngobrol lagi nunggu boarding tiba-tiba Talk to strangers. Talk to strangers. I love talk to strangers. Karena by talking to them I get ideas. Terus yang pasti sih kadang-kadang nggak jadi ide, cuma jadi cerita yang kekuatan aku juga. Memperkaya apapun yang bisa, yang ada dalam diri kamu. Iya. Ya kan, enrich. Kayak misalnya saya melihat kamu juga termasuk orang yang bisa dibilang tadi ya, you are very open, bukan very open, be open, open aja, terbuka, dan your mind also open, your heart also open, your hand also open, so openness is very important for creativity. No? Openness, bener, openness, setuju banget. Yeah. Karena begitu terbuka kan, jangan lupa juga kita juga punya hati dan punya apa ya, mind yang bisa limit, yang ini boleh aku terima, yang ini enggak. Tapi pertamanya open dulu sih. Soalnya kalau enggak aku takut gitu kan. Aku takut. Ini lu kenapa nggak, misalnya contoh lah kita dari perjalanan pergi aja, lu nggak kesini? Enggak, di sana banyak ini, gue takut. Sini? Enggak, itu Tuhan juga ini banyak copet apa segala macam. Ya lu nggak bakal kemana-mana kalau udah nonton YouTube duluan. Di sini banyak scammer, di sini di negara ini begini, di negara ini kalau mana gini. So you don't go anywhere dong. Kalau misalnya takut duluan. Padahal kalau dijalani ternyata Tuhan tuh tolong kita, kalau kita baik ya, percaya atau enggak nih, kita ketemu dengan orang baik juga. Pasti. Karena ada gelombang magnetik. Iya, itu heran deh. Jadi aku tuh misalnya temanku bilang, wah pergi ke negara tertentu gitu ya, aku mau sebutin nama negaranya. Gila, gue dimahalin, ini apa-apa beli, gini tau gak sih, gue ditolongin sama super taksi nih, antar kota, gratis, gitu. Jadi it's a different stories, experience in the same city, same country. Itu karena aku terbuka aja dengan kebaikan orang gitu.
nggak semua orang berani untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang terbuka. Nggak semua orang, karena mungkin comfortability ya. Mereka merasa comfort dengan pikiran mereka. Dan di sisi lain ada ketakutan yang selalu menjadi hantu atau momok. Saya punya cerita menarik. Dan ini amazing story. Ada 2 orang yang cerita tentang pohon rambutan. Wow. Ya aku pindah nih duduk ya. 2 orang yang berbeda di situasi yang berbeda. Di situasi yang berbeda. Satu orang bilang gini, itu rambutan gue. Waktu gue pindah ke rumah itu, nggak berbuah-buah. Nggak pernah berbuah. Itu udah besar tapi nggak berbuah-buah. Bini gue bilang, udah, kalau nggak berbuah, tebang aja. Itu pohon rambutan. Si suami sangat cinta, karena mungkin rindang dan bagus. Jadi si suami tiap hari ngomong ke si pohon rambutan, lo berbuah dong. Lo berbuah lah yang subur. Teruslah berbuah. Diomongin, Matt. Sekarang, pohonnya berbuah tanpa mengenal musim. Jadi setiap orang yang ngidam mau rambutan di musim yang tidak tepat, Ada rambutan. mereka datang ke rumah itu. So, Sampai sekarang, kayak you feeding your words. iya. You talk to yourself, but what words? Kata-kata yang negatif, kata-kata yang positif, so that you can be open, or you can be always close-minded. Satu lagi cerita yang kedua. Baru kemarin nih gue ke Bandung. Ngomong sama temen deket, dia cerita. Lalalala. Terus dia bilang, itu juga terjadi sama gue. Tapi ini ibu gue yang pengen tebang. Itu pohon rambutan. Jadi gue ngomong sama temen, lu mendingan numbu deh. Daripada lu ditebang sama mama gue. Terus Tunggu. Gak berhenti. lucu ya? Maksudnya, itu thought. Iya. Bener. Communicate. Kita ngomong, kan itu pohon makhluk hidup ya. Iya. Apalagi kita manusia, kita makhluk hidup yang kompleks. Apa yang kita taruh di kepala kita, itu akan jadi buah rambutan, buah duku, buah salak, busuk, manggis busuk. Apa yang lo taruh di kepala lo, itu akan jadi buahnya. Ya kan gitu ya? Iya. Kalau yang lo taruh busuk, ya busuk. Bener. Kalau yang lo taruh takut, kayak tadi lo bilang takut, ya lo takut lo sampai lo mati. Tiba-tiba lo mati. Iya. Kan kita tahu hampir kita mati. Terus kalau lo hidup dengan ketakutan, lo ngapain? Gak bisa juga. Gak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro ketemu orang. Maksudnya jadi paranoid, cynical, dan lain-lain gitu. Karena kita we often too afraid of doing anything new in our life. Jadi nggak ada eksplorasi, boro-boro ketemu pattern yang baru kan, Matt? Tapi ini aku menarik, aku see it from different point of view. Okay. How you encourage people, berarti kan ada 2 cara nih. Yang pertama adalah dengan kata-kata yang membangun. Yang tadi kan, ayo tumbuh yuk gini. Lu kalau besok enggak, kalau besok mau nggak ini lu ditembak, and then dia tumbuh. Kayaknya itu kan melambangkan manusia juga kan. Karena kan manusia tergantung dari budaya atau cara dia upbringingnya. Yuk, bisa yuk, kamu bisa yuk gitu. Cuma kadang-kadang to one point, ini juga aku berlakukan ke murid-murid aku sih. Udah nggak bisa ya, pokoknya kalau tidak dilakukan hari ini kamu nggak akan bisa. And then dia akhirnya bisa melakukan, perform. To kind of encouragement, approach. Yeah. Itu pun dua-duanya. Kan aneh, maksudnya kalau kita ngelihat ya tadi ya, untuk menjadi orang yang lebih open, be open, ya your mind has to be open. Right. Ya kan? Kalau enggak lo gimana bisa berkembang? Terus lo ngomong sama orang gagu. Karena lo takut ngomong. Semua orang perlu berkomunikasi, not even a singer. Ya, songwriters, they communicate through words. Ya kan? Dan lagu, tulisan-tulisan itu yang dibawakan oleh seorang penyanyi dan dihidupkan di atas main. Dan hidup di dalam kehidupan manusia. Dan hidup di dalam diri setiap orang kayak. Jadi api, jadi terang, jadi ketika kita lagi sedih kita bisa relate sama lagu itu. Maksudnya, jadi ya macam-macam ya. Anything. Iya betul, kan itu spektakuler loh menurut gue gitu, man. Tapi kan how you confront your fear,
is the first brick gitu. Brick yang perlu dibongkar. Aku mau kasih satu rahasia. Aku baru mulai nulis lagu itu tahun 2014. Jadi nggak waktu pertama kali nyanyi Wih Wafa itu belum nulis lagu nyanyi, coba ada satu orang juga yang encourage aku yang kamu tuh sebenarnya bisa nyanyi loh, bisa cerita, bisa apa, tulislah. Paksain tulis lagu, akhirnya keluar deh tuh lagu. Tapi sekarang udah tarik lagi karena kalau lagu pertama ya kayak agak malu-malu, apa sih nggak terlalu oke gitu, tapi orang-orang bilang sih bagus. Itu dari Bang Andre Hirata tuh yang penulis Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya, dia kan tahu belum kan. Jadi dia bilang salah ada dua tuh tadi yang mesti salamin. Jadi aku belajar tulis lagu dari novelnya dia. Itu pertama kali. Judulnya Hai Ayah. Jadi aku tulis pokoknya tentang hubungan sama ayah lah. Itu pertama kali aku tulis lagu. Cuma dari semenjak pertama kali itu tulis lagu, kesini-sini jadi apa tulis lagu gitu. Jadi life journey Bener. ya kan, tapi perlu keluar dari kenyamanan kita ya, atau ketakutan kita. Takutnya jelek, enggak sih? Iya. Iya. Tapi kan menurut gue kan nggak mungkin satu hal yang pertama kali kita lakukan langsung bagus. Nggak pernah. Kan itu adalah sebuah proses ya. Tapi kan langkah itu yang harus kita jaga kan. Betul. Langkah itu yang harus kita jaga. Wah, jadi lagu nih gini. Ya, boleh dong nyanyiin sepotong lagu yang menurut kamu sama menyentuh. Berkesan lah. Sorry, bukan menyentuh. Memiliki kesan tertentu. Jadi terserah, kesan gembira, kesan apa, bingung, apa, terserah, anything. Kesan gembira, aduh banyak nih lagunya lagi, aduh ya ampun, apa ya? Satu aja. Lagu dari siapa? Terus lagu kamu boleh, lagu orang lain boleh. Lagu apa dia? Siapa tahu kan buat orang-orang yang lagi bersedih di luar sana. Jadi lah cahaya. Ini yang aku bikin waktu temenku yang winter depression itu. Jadi aku bikinnya itu lagunya gini. When you're sad, my friend, I will run to you and be by your side. When bukan lupa sendiri, tapi lupa sendiri. Aku deg-degan diliatin lo sendiri. Kan aku memperhatikan mau bernyanyi. Gila nervous loh. When life gets you down and brings you so low, then you stroll down and search for help. I'll take your hand and we will dance. In the sunny day of the other side, you won't have to search high and low for a little love, 'cause you've got me. Terakhir, Matt, saya punya 3 pertanyaan buat kamu. Oh, iya banyak. Iya. Yang pertama, berikan dong cara terbaik. Apa faktor yang harus seseorang miliki untuk memiliki kemampuan bernyanyi? Menarik. Jadi menurut aku, untuk bernyanyi, sebenarnya semua orang yang bisa ngomong kan udah punya modal ya. Suara, ya kan? Ada 3 hal sih. Yang pertama adalah kuasai keras lembutnya. Karena itu kan nyanyi itu kan sama komunikasi kan. Iya. Kita bilang, saya lapar! Sama saya lapar. Laparan mana? Iya. Laparan yang pertama. Betul. Jadi keras dan lembutnya volume suara kita akan membawa kepada emosi tertentu. Nah itu dikuasai tuh. Karena aku perhatiin ya orang-orang yang nyanyi itu belum tentu walaupun bagus, tapi suaranya belum tentu kerasnya bisa keras banget.
Ini kalau aku mau keras banget nih mungkin Robert tuh bisa nih. Jangan, ini cuma satu. jadi be as loud as possible and also be as soft as possible but very clear. Supaya apa? Supaya kita bisa jelas nih emosinya, komunikasinya, message yang kita mau sampaikan itu tersampaikan dengan baik, dengan keras dan lembutnya suara kita. Yang kedua, alami lagu yang kita mau nyanyiin. Kalau misalnya kita lagi mau manggung 5 lagu lah, taruh dalam 1 jam. Cara gampangnya cari aja bagian dari lirik itu yang tiba-tiba kita bisa bayangin, ini gue banget nih bagian yang ini nih. Bagian di line ini, ya udah kita dalemin ceritanya apa. Jadi waktu kita nyanyiin, itu otomatis keras lembutnya itu tersampaikan dengan baik. Karena itu kan dari hati kita ya, emosinya udah ada gambarnya. Terus yang ketiga adalah, kalau menurut aku nih urusan pitch, itu urusan kesekian, Mas Erwin. Jadi bukan urusan pertama. Makanya kalau di depan orang tuh secara awam ya, selalu, wah pitch-nya jelek, apa segala macam. Banyak loh suara-suara, kalau kemarin dengerin Grammy Award, Johnny Mitchell nyanyi, ya ampun si Oma satu itu ya, itu nyanyi, ampun suaranya tuh kalau kita mau merhatiin secara teknis mah nggak ada teknikalnya sama sekali, tapi so deep. Dia nyanyi tuh yang bisa sampai, oh, I feel you Oma gitu. Nah jadi taruh itu paling belakang supaya tidak menguasai pikiran kita waktu kita mulai menyanyi. Kita tuh fals nih, yang tuh gila gue fals banget tadi. Biasanya banyak tuh aku temui itu kalau penyanyi ya, selesai nyanyi, tadi gue fals tuh bagian yang ini. Doesn't matter anymore, it's already there. Yang penting ceritanya tersampaikan. Jadi soal pitch, jadikan itu bukan prioritas utama, tapi prioritas paling belakang. Emang perlu dilatih, tetapi bukan jadi prioritas utama. Karena ini aku kasih satu hacks pitch ya. Kalau kita ngomong I, misalnya kita nyanyi, suara kamu kerendahan. Dengan vowel I aja kita latihan. Gitu. Misalnya tadi lagu pelangi-pelangi deh. Pelangi-pelangi langkah indahmu. Terus gini, itu kurang tinggi suaranya. Jadiin I aja dulu semua. I. Itu akan secara otomatis dia pasti naik karena vowel I. Kalau mau rendah, bisa pakai ini suara binatang, pakai suara sapi. Ini aku suka ajarin murid-murid aku, mau murid gede, kecil. Kalau dia suaranya udah ketinggian and I wanna bring this person low, coba kamu nyanyi, kamu vokal pakai mo. Cuma meniru suara alam aja supaya mendapatkan itu. Jadi it doesn't matter, don't put that as your first priority pitch. Itu sih. Wah maaf nih Ki ya, aku takut ini jadi. No, it's your opinion. Iya itu opini aku. Setiap orang punya bebas beropini, boleh ngomong apa aja. Terus kayak berarti yang saya tangkep, jangan takut untuk mengekspresikan Yes. apapun dalam pikiran, perasaanmu, dalam suaramu, dalam kemampuan kamu mengomunikasikan apapun. Yes. Ekspresikan aja, ya kan? Ya tinggal dipikirin dong, ini positif atau negatif kan? Lu pikirin. Ya kali lu kagak mikir gitu maksudnya kan? Benar. Oke. Yeah. Question number 2. Yes. Apa komponen penting? 3 komponen penting. Karena tadi kamu menyinggung komunikasi. Bernyanyi sama seperti berkomunikasi. Betul, sama banget. Iya. Bedanya adalah itu ada nadanya. Nadanya lebih iya. variatif. Kalau komunikasi yang kayak gini kan nadanya ya nggak terlalu banyak. Gak mungkin kan, Mas Erwin apa kabar? Kan ini masuk opera. Maksud kita di mana? Apa 3 elemen penting dalam berkomunikasi menurut kamu yang penting? Nggak hanya sebagai seorang penyanyi, tapi sebagai seorang human. As a human. Ini yang menurut aku cuma satu ya Mas. Oh boleh sih. Tahu dia ada berapa nanti Ya, sendiri aja. Pokoknya kalau aku yang pertama adalah, ini juga lagi aku pelajari ya. Pertama pakai kuping kita dulu. Jadi belajar mendengarkan dulu sebelum kita bisa menyampaikan. Karena kan kenapa kita dikasih kuping 2, supaya kita bisa dengar dengan jelas, dengar dengan baik, lalu bisa meresponi dengan baik pula apa yang orang katakan.
sampaikan kepada kita. Itu sih komponen komunikasi. Jadi dua kuping itu mesti dipakai dulu sebelum menggunakan satu mulut ini. Benar, karena banyak banget ya. Aku perhatiin juga, ini juga aku belajar. Orang tuh, kita lagi baca tadi di episode sih kemarin, gue tuh pergi, oh iya gue belum selesai nih ngomong ini. Aku baru satu kalimat ya, gue juga pernah tahu, itu udah 10 kalimat aku yang dengerin. Oh iya, oke. Itu banyak banget orang nih gitu, jadi belajar mendengarkan sih kalau buat aku. Yang kedua mungkin sih, yang kedua. Ya boleh dong, Kak. Kalau tadi bilang, Iya. mungkin nggak cuma saya tuh. Yang kedua, ini aku pelajari, aku kan juga lagi belajar public speaking ya, kayak I listen to a lot of good public speaker, cara mereka ngajar apa segala macam. Be as big as the room. Jadi kalau kayak gini, ya obrolan gini nggak perlu suara sebesar ini. Jadi be as big as the room. Itu tadi balik lagi kepada suara itu volume mesti variatif. Dari keras banget sampai lembut. Walaupun kita punya alat ini. Yeah. Oke, interesting. 2 aja sih udah. Good. Jadi pertama adalah ears and big as the room. Iya. Yang terakhir yang ketiga. Prinsip hidup apa? Prinsip hidup yang benar-benar menurut kamu ini penting harus saya punya atau seseorang harus punya atau mempertahankan. Prinsip. Karena kamu sangat prinsip. Iya. Iya kan? Belajar. Jadi aku itu, menurut aku, setiap orang mesti punya, ini ada hubungannya sama Seren juga, punya orang yang diajarkan, tapi juga punya guru yang mengajarkan. Mentor. Yes. Berbagi Semua dan orang. punya mentor. Yes. Menurut aku setiap orang harus punya itu. Why? Karena hidup itu tidak akan pernah berhenti belajar sampai kita mati. Karena kita hidup nih, misal season ini kita belajar ini. Terus habis itu nanti mau hadapi season yang lain, kita perlu guru yang lain kan. Kita perlu guru untuk lihat. Kita perlu seseorang yang kita look up to. Lalu ada orang baru nih yang akan mengalami season yang pernah kita alami. Kan? Nah, itu bagian kita untuk ngasih tahu mereka dulu. Waktu nenek sih. Nggak harus jadi nenek juga sih. Tapi those 2 things, I think the most important thing that people should have. A teacher and a coach, a mentor, whatever you call it. And someone that you can share the things that you learn from. The things that you already learned. Itu sih.